Selamat datang kembali di kelas keperawatan gerontik. Dan untuk video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan sedikit sharing informasi tentang komunikasi. Nah, karena ini adalah mata kuliah untuk keperawatan lanjut usia, jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana berkomunikasi dengan lanjut usia. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa komunikasi dengan lanjut usia ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu komunikasi dengan lansia tanpa melihat latar belakang ataupun masalah dari lansia tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran, dan yang ketiga adalah komunikasi dengan lansia yang mengalami demensia. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang komunikasi dengan lanjut usia tanpa melihat latar belakang ataupun masalah dari lansia tersebut. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan maksud atau menyampaikan pesan kepada seseorang. Nah, oleh karena itu agar pesan yang atau gagasan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita ini dapat tersampaikan dengan baik, maka diperlukan teknik-teknik komunikasi yang tepat. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang apabila sudah memasuki usia lanjut. Nah, tentu saja perubahan-perubahan ini juga berdampak kepada komunikasi dari lansia. Nah, maksud saya di sini, akibat dari perubahan-perubahan yang dialami oleh lansia ini, maka lansia-lansia tidak dapat berkomunikasi sebagaimana orang yang bukan lansia atau orang muda, orang dewasa berkomunikasi. Oleh karena itu, ketika kita sebagai perawat ingin menyampaikan sesuatu kepada lansia, diperlukan strategi khusus sehingga apa yang ingin kita sampaikan tersebut dapat diterima atau dapat dipahami oleh lansia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk video kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana berkomunikasi dengan lanjut usia tanpa melihat latar belakang ataupun tanpa melihat masalah yang dialami oleh lansia tersebut. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkahnya. Nanti pada saat praktikum kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana berkomunikasi dengan lansia tanpa melihat latar belakang dari lansia tersebut. Nah, yang pertama adalah posisi. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan lansia, maka dibutuhkan posisi yang tepat atau posisi yang sesuai dengan kondisi lansia. Jadi ketika hendak berkomunikasi dengan lansia, posisi yang paling tepat adalah face to face atau berhadapan. Jadi ketika ingin berkomunikasi dengan lansia, kita jangan berada di samping lansia tersebut, apalagi di belakang. Jadi harus ada di depan. Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut kenapa ketika berkomunikasi dengan lansia, kita atau perawat harus berada di depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga privasi klien. Jadi ketika ingin berkomunikasi dengan lansia, yang harus kita perhatikan yang kedua adalah privasi dari lansia tersebut. Nah, ketika kita sebagai perawat melakukan komunikasi dengan lansia, salah satu tujuan kita adalah untuk melakukan asuhan keperawatan. Dan komunikasi yang pertama yang kita lakukan biasanya adalah melakukan pengkajian. Kenapa penting untuk menjaga privasi dari klien kita atau lansia ini adalah karena ketika kita mengkaji, mungkin saja ada hal-hal tertentu yang ingin lansia ini sampaikan kepada kita, tetapi lansia ini tidak ingin didengarkan oleh orang lain. Apalagi kalau antara kita sebagai perawat dengan lansia tersebut sudah terjalin hubungan saling percaya, tentu saja lansia ini akan terbuka kepada kita. Namun apa yang ingin disampaikan lansia tersebut bisa saja itu adalah privasinya dia, itu adalah rahasianya si lansia tersebut, yang bisa juga menjadi sebuah data yang sangat baik untuk kita ketika melakukan asuhan keperawatan.
Untuk itu perlu untuk menjaga privasi lansia. Misalnya kita berkomunikasi di kamar atau di taman yang sekiranya tidak ada orang lain yang akan mendengarkan ketika kita berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah perbaiki pencahayaan dan hindari latar belakang yang silau. Nah, ini ada hubungannya dengan posisi tadi. Kenapa perlu face to face dan kenapa juga perlu memperbaiki pencahayaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut, salah satu yang menurun adalah fungsi pendengaran. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan lansia itu kebanyakan melihat gerakan bibir kita. Oleh karena itu, kita penting untuk duduk di depan si lansia dan juga penting untuk pencahayaan yang terang. Sehingga ketika kita berbicara dan lansia tersebut tidak bisa mendengarkan dengan baik, lansia bisa membaca gerakan bibir kita. Seperti itu. Kemudian kenapa harus menghindari latar belakang yang silau? Karena misalnya ketika kita berhadapan dengan seseorang, kemudian bagian belakang dari orang tersebut terang atau silau, bagian wajah dari orang yang berhadapan dengan kita ini akan kelihatan lebih gelap. Jadi ketika lansia ingin membaca bibir kita dengan latar belakang kita yang silau itu, maka lansia tidak akan bisa membaca dengan baik karena akan terkesan gelap. Selanjutnya adalah kurangi kebisingan sebisa mungkin. Jadi sama halnya dengan yang tadi, bahwa lansia ini sudah mengalami penurunan pendengaran. Jadi kalau ada suara bising itu akan sangat mengganggu pendengaran lansia ketika kita menyampaikan sesuatu. Jadi bisa saja yang kita sampaikan ini tidak dapat ditangkap dengan baik oleh lansia. Selanjutnya adalah pastikan lansia menggunakan alat bantu seperti kacamata ataupun alat bantu dengar sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika seandainya lansia yang ingin kita ajak berkomunikasi ini memang memiliki kacamata ataupun alat bantu dengar, pastikan alat-alat tersebut terpasang sebelum kita memulai untuk berkomunikasi. Kemudian memulai percakapan dengan cara berkenalan dan berjabat tangan ya. Walaupun mungkin saat ini berjabat tangan tidak dianjurkan ya akibat corona. Namun di dalam teknik komunikasi dengan lanjut usia itu disarankan atau dianjurkan untuk berjabat tangan saat berkenalan. Selanjutnya, gunakan gelar kehormatan sesuai dengan budaya di tempat kita berada pada saat itu. Misalnya ketika kita di Manado ini, lansia itu populernya atau lebih seringnya dipanggil opa atau oma. Di tempat lain ada yang memanggil kakek, nenek, ada yang memanggil tuan atau nyonya. Jadi kita sesuaikan saja di mana kita melakukan komunikasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pastikan untuk menyebutkan nama dengan benar. Jadi ini juga masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada video pembelajaran yang lalu mengenai penurunan pada lanjut usia. Jadi akibat penurunan fungsi afektif dan kognitif, lansia ini cenderung lebih sensitif, sehingga ketika kita salah menyebut nama, bisa saja lansia ini kecewa atau marah, sehingga komunikasi tidak akan bisa dilanjutkan. Jadi pastikan ketika menyebutkan nama lansia, pastikan menyebut dengan benar. Kemudian hindari menggunakan bahasa-bahasa gaul, karena bahasa-bahasa gaul ini adalah bahasa-bahasa yang baru muncul belakangan ini. Jadi bisa saja lansia yang sedang kita ajak komunikasi tidak paham dengan bahasa atau istilah yang kita gunakan. Jadi hindari atau jangan menggunakan bahasa gaul. Dan yang terakhir adalah apabila sudah tercipta hubungan saling percaya dengan lansia dan kemudian lansia sudah terbuka dengan kita juga bisa memberikan sentuhan terapeutik. Nah, ini akan membuat lansia semakin merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Oke, jadi seperti itu kira-kira strategi atau teknik komunikasi yang dapat kita lakukan apabila kita berkomunikasi dengan seorang lansia tanpa kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang lansia tersebut ataupun masalah yang dialami oleh lansia tersebut. Jadi ini adalah teknik komunikasi yang umum yang dapat kita gunakan saat berkomunikasi dengan lansia. Kemudian untuk teknik komunikasi selanjutnya, yaitu komunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran dan
komunikasi dengan lansia yang mengalami demensia akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.